Ini apa itu? Reverbnya terlalu tinggi ya. Bismillah, ikonya reverbnya triplenya. Bismillah. 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 Ya, ya sudah cukup, enggak apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada sahibul bait, keluarga Bapak Barokah Sa'di, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, 28 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 Januari 2026 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat diberikannya kita kesehatan, nikmat diberikannya kita kesempatan waktu untuk bisa duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui talabul ilmi bersama majelis taklim Ar-Raudhah. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan karena betapa banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, karena mustahil kita bisa menghitung nikmat tersebut. Tetapi justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah juga berfirman, fadhkuruni
adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Ar-Raudhah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua tercatat di sisi Allah, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sifatnya masih insidentil, tematik. Namun nampaknya kajian kita di Majelis Taklim Ar-Raudhah di kediaman Bapak Barokah Sa'di ini setiap Sabtu pekan ketiga materinya selalu mengarah kepada mengingat akhirat. Intinya itu, mengingat kematian, mengingat akhirat, seputar itulah. Termasuk apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tema kita adalah misteri umur 60 tahun. Misteri umur 60 tahun. Yang umur 60 tahun maju ke depan. Ya, baik. Ini kajian khusus bagi yang berusia 60 tahun. Baik. Dan tentunya juga mudah-mudahan menjadi muhasabah, introspeksi diri, dan juga bekal bagi kita yang usianya belum mencapai 60 tahun. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka tentunya sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan bahwasannya sebagian orang beranggapan, sebagian orang berasumsi usia 60 tahun itu seringkali dianggap sebagai awal-awal masa keemasan, katanya. Awal masa keemasan. Jadi setelah pensiun, maka dia merasa bebas untuk mengeksplorasi, baik itu waktunya, hobinya, baik dengan travelingnya, macam-macam. Ya, karena dia beranggapan usia 60 tahun ini adalah usia di mana bebas melakukan apapun, meskipun dia sendiri telah mengalami perubahan fisik. Ya, pandangan mata sudah mulai berkurang, pendengaran sudah mulai kurang peka, ya, keriput sudah menghias di wajah. Ya, uban rambut putih sudah menghias di janggut dan rambut kepalanya. Ya, bahkan badannya pun juga sedikit membungkuk. Ya, fisiknya pun juga sudah tidak seperti di saat dia masih muda. Fisiknya semakin melemah dan seterusnya. Tetapi keinginannya untuk menghabiskan umur 60 tahunnya luar biasa. Nah, ada sebagian orang yang beranggapan ini awal dari usia emas. Ya, sehingga ada di masyarakat kita istilah orang tua parlente. Ya, kenapa? Nah, ya tua-tua nggak jadi-jadi. Ya, bukan makin tua makin jadi. Tua tapi nggak jadi-jadi. Ya, orang tua parlente dengan modis, necis, bergaya, dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Baik. Bahkan ada juga di antara mereka yang memiliki moto kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Ada yang memiliki moto seperti ini. Waktu kecil dimanja, usia mudanya foya-foya, waktu tua kaya raya, mati masuk surga. Bayangkan.
Jadi tentunya ini adalah anggapan-anggapan yang salah. Apa benar demikian? Oleh karena itu, lalu bagaimana Islam menyikapi umur 60 tahun ini? Usia 60 tahun ini. Bagaimana Islam menyikapinya? Maka kajian kita pagi hari ini, materinya saya bagi menjadi dua bagian. Dua bagian. Yang pertama adalah dalil-dalil tentang ada apa dengan umur 60. Yang pertama adalah dalil-dalil tentang ada apa dengan umur 60 tahun. Nah itu. Nanti kita akan sebutkan 5 dalil. Ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu dalilnya dulu. Dalil-dalil tentang ada apa dengan umur 60 tahun. Jadi nanti kami sebutkan dalil berikut penjelasan. Meskipun penjelasannya itu singkat, tetapi butuh kita berikan penekanan nanti. Yang kedua merupakan materi puncak, ya. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan dalam mengisi umur yang tersisa ini. Ya. Mengisi umur yang tersisa. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi umur yang tersisa ini? Nah, baik, berarti nanti kita akan sebutkan amalan-amalannya. Tentunya yang namanya orang tua sudah sepuh, apalagi pini sepuh, ya. Maka tentunya ojo sing abot-abot amalan. Nah, maka nanti kita akan bahas itu nanti yang nomor 2. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dulu materi kita yang pertama, dalil-dalil tentang ada apa dengan umur 60 tahun. Dalilnya ada 5, Bapak Ibu sekalian. Ada 5 dalilnya. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama dalilnya. Lah ini nanti penjelasannya sedikit agak panjang. Dalil yang pertama ini penjelasannya. Dalil yang pertama adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah di dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 35. Surat nomor 35, yaitu surat Fatir. Ayatnya, ayat yang ke-37. Surat Fatir, ayatnya 37. Kita dengarkan firman Allah Ta'ala. Fatir ayat 37. Allah Ta'ala berfirman. Bapak Ibu sekalian, kita akan sebutkan perlafat terjemahnya ya. Perlafat. Wahum yastarikhuna fiha. Silakan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berteriak di dalam neraka. Penduduk neraka berteriak. Loh, memangnya neraka sudah tercipta? Sudah. Apakah sudah ada penghuninya? Belum. Lalu yang dimaksud dengan ayat ini apa? Mereka berteriak di dalam neraka. Maksudnya Allah hendak mengabarkan kepada kita nantinya kejadiannya seperti ini di hari kiamat. Jadi Allah sudah mengabarkan lebih dulu kepada kita. Nantinya kayak begini kejadiannya. Ya. Jadi nanti kelak di hari kiamat penduduk neraka itu berteriak. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Silakan. Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari neraka. Mereka minta dikeluarkan dari neraka. Ya, tujuannya untuk apa? Lanjut. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Lihat permintaan penduduk neraka.
mereka minta dikeluarkan dari neraka, tujuannya ingin bertaubat kepada Allah, ingin mengerjakan ibadah, amal kebajikan yang dulu semasa hidup di dunia mereka tidak pernah lakukan. Jadi intinya mereka minta dihidupkan kembali, mereka ingin mengoptimalkan ibadah kepada Allah. Ya sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur, penyesalan itu selalu ada di akhir. Lanjut, lalu kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan jawaban, teriakan penghuni neraka. Apa kata Allah kepada penghuni neraka? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Silakan. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Baik, dikatakan kepada mereka. Jadi Allah berkata kepada penghuni neraka. Ulang lagi, Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Itu tolong digarisbawahi Bapak Ibu. Itu menarik kalimat itu. Jadi firman Allah, jawaban Allah untuk penghuni neraka. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Garis bawahi. Tolong digaris bawahi. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Itu digaris bawahi. Terus lanjut. Kan masih ada. Saya ulangi lagi, Ustaz. Silakan. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi kepada penghuni neraka. Apa kata Allah? Waja'akumun nadhir. Silakan. Padahal telah datang kepadamu seseorang pemberi peringatan. Nah, itu arti yang betul bukan begitu. Arti yang betul adalah bukankah pula telah datang kepadamu peringatan? Bukankah telah datang kepadamu peringatan? Ya, terus lanjut. Maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Baik. Jadi kalau mau disimpulkan Bapak Ibu, ketika penghuni neraka minta dikeluarkan dari neraka, mereka ingin bertaubat, mereka ingin beramal soleh. Ini kok matian ya? Muncul tenggelam ya? Salonnya ya. Kenapa? Yang belakang bagus, yang sini. Oh iya, yang belakang bagus, yang sini muncul tenggelam. Soalnya. Ini. Atau di sini, samping saya sini. Coba, auto ngefek. Oh gitu, ya. Nah, coba sih. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika penghuni neraka minta keluar dari neraka, mereka ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan mereka berjanji ingin melakukan amal kebajikan. Ternyata teriakan mereka dijawab oleh Allah dengan dua jawaban. Yang tadi sudah kita dengarkan, dua jawaban. Jawaban Allah yang pertama, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu pada masa yang cukup? Itu jawaban pertama. Yang kedua jawaban Allah, waja'akumun nadhir. Bukankah telah datang juga kepada kalian peringatan? Oh, ya. Jadi seakan-akan Allah berkata kepada penghuni neraka, aku sudah manjangkan umur kalian. Terus sudah aku berikan peringatan kepada kalian. Oh, itu jawaban Allah. Dan ternyata vonis Allah yang terakhir, maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Baik. Ustadz, maksudnya yang digarisbawahi itu tadi apa? Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Ternyata Bapak Ibu, ayat yang baru saja kita dengarkan, ini berbicara tentang umur 60 tahun. Loh Ustadz, saya kok dari tadi terjemahannya gak dengar kata-kata umur 60 tahun kalimat itu. Di mana itu? Harus buka tafsir Ibnu Katsir. Pak Dedi sudah tak kirimi barusan. Tafsir Ibnu Katsir jilid 6. Halamannya halaman
Halamannya halaman 619. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yang dimaksud ayat ini, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Maksud firman Allah itu, silakan Pak Dedi. Dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Ya. usia yang dijadikan alasan oleh Allah terhadap anak Adam, Ya, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. apa itu tadi terjemahannya? Silakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu Terus, dalam masa yang cukup lanjut, untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? lanjut, Yaitu Quran surat Fatir ayat 37 lanjut. adalah 60 tahun. Nah, 60 tahun. Jadi ayat ini bicara usia 60 tahun. Terus lanjutkan. Riwayat ini merupakan riwayat yang paling sahih, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini riwayat yang paling sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ternyata umur 60 itu disebut oleh Allah. Jadi penghuni neraka diingatkan oleh Allah, seakan-akan Allah mengatakan, bukankah kami telah memberimu umur 60 tahun? Untuk apa umur itu? Nah, itu. Jadi yang benar adalah makna ayat ini, yaitu Allah memberikan mereka umur 60 tahun, tetapi mereka masih bergelimang dosa. Mereka tidak segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terus jawaban Allah yang kedua. Lah ini yang menarik. Ini yang agak panjang. Tadi Allah menyampaikan kepada penghuni neraka, waja'akumun nadhir, dan telah datang juga kepada kalian peringatan. Bapak Ibu tahu, yang dimaksud dengan nadhir, peringatan di dalam ayat ini, Fatir 37 ini, yang dimaksud di sini adalah 6. Jadi ada 6 peringatan yang sudah Allah berikan kepada kita, anak cucu Adam. Saya ulang ya, jangan bingung ya. Tadi kan jawabannya Allah ada 2, betul atau tidak? Allah menjawab penghuni neraka dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Itu maksudnya umur berapa tadi? 60 tahun. Itu menurut riwayat siapa tadi? Ibnu Abbas. Masya Allah. Betul. Sekarang jawaban Allah yang kedua. Allah kan mengingatkan penghuni neraka. Bukankah pula kami telah memberikan kepada kalian peringatan? Lah yang dimaksud peringatan di sini, kata para alim ulama, ada 6 peringatan. Jadi orang itu kalau sudah kena 6 peringatan ini, siap-siap, toto-toto, muli Bapak Ibu. Siap-siap, menata diri, pulang menghadap Allah. Wayahe. Apa 6 peringatan itu? Yang A, B, C, sampai F. 6 peringatan. Jadi yang dimaksud nadhir peringatan itu 6. Apa saja? Yang A adalah sudah diutusnya Rasul. Rasul sudah tak utus. Kamu kok ndak mau ngikuti Rasul? Wis kayak ada alasan. Nggak ada. Makanya nanti belakangan ya. Ini kan kajian kita lumayan sedikit agak panjang. Nanti belakangan itu ada hadis yang bikin kita merinding. Orang kalau sudah umur 60 tahun sama Allah tidak dikasih uzur. Jadi kalau dia tetap melakukan dosa, maka dosanya 2 kali lipat. Gak dikasih uzur. Tapi kalau sebelum umur 60 tahun, mungkin dia jahil, mungkin dia belum tahu, mungkin dia masih ada uzur, dimaafkan sama Allah. Begitu umur 60 tahun, gak ada uzur. Gak bisa. Kau wis cukup. Tak kayak umur suida, wis cukup, wis kontek lo macam-macam sudah. Sudah cukup. Jadi tidak ada uzur. Sampai kayak gitu Ustaz. Umur saya 70 Ustaz. Maka itu. Ya, sudah waktunya. Ini peringatan pertama, Rasul sudah diutus. Loh, gimana maksudnya Rasul diutus? Hadis-hadisnya ada di hadapan kita. Bukhari, Muslim. Setiap kali kita taklim, kita sering mendengar qala Rasulullah, qala Nabiullah. Ya, ternyata tetap tidak diindahkan.
Makanya nggak usah kaget nanti ada orang di akhirat itu dia minta dikembalikan ke alam dunia, tujuannya satu, pengen mengikuti jalan Rasul. Makanya ini Rasul sudah diutus oleh Allah, hadis-hadisnya sudah sampai ke kita melalui perantara para ulama, para asatid, guru-guru kita, sampai ke kita, maka tentunya ini jadi peringatan buat kita. Ya, jadi peringatan. Wis gak ada alasan, ya gak ada alasan sudah. Ya, pengajian ya apa ini? Banyak, ya. Hari ini ada taklim di mana aja, apalagi besok hari Ahad. Sudah gak ada alasan sudah. Hadis-hadis Nabi sudah sudah kita seringkali kita dengarkan. Ustadz, mana dalilnya tadi antum menyebutkan nanti akan ada di akhirat itu orang yang pengen kembali ke alam dunia dan pengen mengikuti jalan Rasul, pengen mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen ngikuti sunnahnya, telat tapi sudah terlambat. Di mana itu? Tolong Al-Qur'annya dibuka Pak Dedi. Suratnya nomor 14 Ibrahim. Surat Ibrahim ayatnya 44. Ibrahim ayat 44. Saya belum mendengar sudah merinding kalau dengar ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim surat nomor 14 ayat 44. Ya, Allah Ta'ala berfirman. Ya, silakan. Dan berikanlah Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Terus. Maka orang yang zalim berkata, Sebentar. Dan berikanlah apa itu Pak Dedi? peringatan. Nah, tadi peringatannya nggak kebaca soalnya. Ya, coba ulang lagi. Dan berikanlah. Dan berikanlah peringatan Muhammad. Loh, peringatan. Berikan peringatan Muhammad. Terus lanjut. Kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Lanjut. Maka orang yang zalim berkata, Apa kata orang zalim? Ya Rabb kami, Ya. berilah kami kesempatan kembali ke dunia. Tujuannya apa? Walaupun cuma sebentar. Tujuannya. Niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Loh, terlambat. Sudah terlambat. Mereka ingin kembali ke alam dunia, ingin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut teruskan. Kepada mereka dikatakan, Apa itu? bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati? Nah, kalian kan sudah menghabiskan umur kalian. Seakan-akan kalian tidak akan pernah mati. Ya, makanya saya pernah jumpa dengan seseorang, orangnya sudah tua, saya tidak sebut nama orangnya ya. Itu sudah tua, umur ya sudah kepala 6, sudah 60 lebih ya, 60 lebih. Allahu Akbar. Ya, itu kalau ngomong masalah bisnis luar biasa. Ya, ini Ustadz nanti insya Allah kita ini buka cabang Ustadz. Nanti kita sudah punya di 3 kota besar Ustadz. Surabaya ada, Jakarta, Medan ada Ustadz. Kita mencoba nanti mau buka ini. Itu dalam hati saya dengarkan dia menyampaikan demikian. Itu hartanya untuk 7 turunan, gak ente. Mau ngapain lagi? Wes tua mikiri bisnis, serahkan sama anakmu. Waktunya eling akhirat, mikiri bisnis toh akhirat dilupakan. Ada ndak orang tua model kayak gini? Iya. Yang dipikiri itu bisnis, buka cabang restoran ini, buka cabang restoran di sana. Serahkan sama anakmu, biar anakmu yang ngelola. Dirimu waktunya deket sama Allah. Eling misteri umur 6. Jangan menyesal nanti di hari kiamat. Ini loh buktinya, ayatnya sudah kita dengarkan. Ya, baik. Oleh karena itu yang pertama ya, yang ayat. Jadi peringatan pertama, Rasul sudah diutus. Sudah. Peringatan yang kedua, ternyata yang pertama sih gak eling juga. Masih nekat juga. Dikasih peringatan kedua. Apa itu? Al-Quran sudah diturunkan. Udah turun Al-Quran. Alhamdulillah Al-Quran dicetak sangat banyak. Bahkan di aplikasi Android kita atau iPhone kita sudah ada Al-Quran. Gak ada alasan. Gak ada. Ya Allah kami tidak tahu kalau itu ada di Quran. Gak ada. Gak bisa.
Quran sudah turun kok. Kenapa kamu nggak mau baca? Nggak bisa, nggak bisa. Mana dalilnya? Dalil. Kita tambahi dalil. Coba dibuka Quran surat Yunus, surat 10. Apa fungsinya Al-Quran itu? Ada di sini. Yunus surat 10 ayatnya 57. Yunus ayat 57. Itu untuk dalil yang B. Ya, peringatan kedua sudah diturunkan Al-Quran. Coba dibuka surat nomor 10 ayat 57. Allah Ta'ala berfirman. Ya, silakan. Wahai manusia, Ya, sungguh telah datang kepadamu yakni pelajaran, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yakni Al-Quran dari Rabb-mu. nah, baik ya. Nanti kita hitung ini. Fungsinya Quran itu ada berapa di dalam ayat ini. Terus. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, Terus. dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Berarti kesimpulannya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di dalam ayat ini loh ya. Fungsinya 4, Bapak Ibu. Fungsinya 4. Ayat Al-Quran itu diturunkan berdasarkan ayat ini, fungsinya 4. 1, fungsi pertama adalah sebagai mau'idhah. Apa mau'idhah itu? Pelajaran. Ya, pelajaran. Mau'idhah. Pernah mendengar istilah mau'idhatul hasanah? Ya. Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya, acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu mau'idhatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita. Ada nggak istilah mau'idhatul? Di sini disebutkan, yaitu qad ja'atkum mau'idhah. Berarti fungsi Al-Quran pertama, pelajaran. Yang nomor 2, fungsi Al-Quran, syifa, obat. Obat. Al-Quran itu sebagai obat. Obat untuk penyakit jasmani dan obat untuk penyakit rohani. Saya mau tanya, boleh tidak meruqyah pakai ayat Al-Quran? Boleh. Karena Al-Quran itu obat. Ya, termasuk obat penyakit batin. Penyakit batin kayak apa Ustadz? Ya, ria, sombong, takabur, itu penyakit batin. Lah itu obatnya Al-Quranul Karim. Jadi penyakit jasmani maupun rohani, Al-Quran penyembuhnya. Syifa. Yang ketiga fungsinya, Al-Quran itu rahmat. Rahmat. Ya. Mohon maaf. Al-Quran itu huda. Huda dulu. Petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk, huda. Dan yang terakhir keempat, Al-Quran itu sebagai rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi kaum mukminin. Tuh, lengkap. Fungsi Al-Quran dalam ayat ini ada 4. Ayo apa saja tadi? 1 sebagai mau'idhah, pelajaran. Nomor 2 sebagai syifa, obat. Nomor 3 sebagai apa? Petunjuk, huda. Nomor 4, rahmat bagi kaum mukminin. Ternyata peringatan ini sudah datang, gak diambil, dilewati. Yang B, Quran diturunkan, dilewati. Gak pernah belajar Al-Quran. Ya, tidak pernah duduk di majelis taklim yang berbicara tentang tafsir Al-Quran. Ya, waktunya Ramadan, ya, memperbanyak tadarus Quran, dia tidak pernah lakukan. Sudah, terus giliran usia 60 minta uzur, nggak bisa. Ya, maka Al-Quran sudah diturunkan, Rasul nomor 1 sudah diturunkan, Al-Quran sudah turun. Lah yang ketiga, peringatan nomor 3, yang C. Yang nomor 3 adalah, yaitu umurnya itu sendiri. Umurnya itu sendiri jadi peringatan. Jadi bagi mereka yang umur usia 60 tahun, itu umurnya sendiri itu sudah jadi peringatan untuk dirinya. Umurnya sendiri. Maksudnya gimana Ustadz? Tak kasih dalil supaya kita lebih paham. Butuh bantuan dalil. Umurnya sendiri itu sudah jadi peringatan mestinya. Mana dalilnya? Coba dibuka Ibnu Majah, Pak Dedi. Ibnu Majah, nomornya 4236.
4236. 4236. Ada? Ayo, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada? Baca Pak Dedi, yang keras, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, A'maru ummati 4236 ya, Ibnu Majah. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Silakan. usia umatku, Ulang lagi. usia umatku, Sekali lagi. usia umatku Umurnya umatku berapa Pak Dedi? berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Loh, umur umatku antara itu. Siap-siap, itu peringatan sudah. Umur umatku 60 sampai 70. Yang di atas 70 Pak Dedi, lanjut. Dan sedikit sekali mereka-mereka yang melebihi usia tersebut. Baik, Nabi wafat usia berapa? 63. Ya, sedikit sekali minoritas yang lebih dari 70 tahun. Mayoritasnya 60 sampai 70 tahun. Jadi umurnya sendiri itu sudah jadi peringatan. Ya Allah, aku sudah kepala 6 ya. Tahun ini 60 persis atau 61 atau 62. Sedangkan umurnya umat Nabi katanya 60. Saya sudah masuk dalam daftar itu. Siap-siap. Sudah waktunya persiapan kembali pula. Menghadap Allah. Itu. Jadi itu peringatan nomor 3. Ternyata yang nomor 3 tidak diindahkan. Parlente. Wah, boys. Ya, seperti itu. Tua-tua belajar dansa. Wah. Ada enggak yang kayak gini? Wah, kayak banyak. Bukan dansa, apa itu satunya itu? Salsa. Oh, itu. Itu bukan usia muda loh yang ikut itu, yang hanya tua-tua. Umurnya sudah kepala 6 itu. Belajar salsa. La ilaha illallah. Apa ini Rasul sudah diutus, Quran sudah diturunkan, umurnya sendiri itu sudah jadi peringatan. Lah kok malah mendengarkan musik? Salsa pakai musik apa enggak? Ya pakai lah. Sedangkan hukum mendengarkan musik ya apa hukumnya? Selesai. Mestinya mendengarkan ayat-ayat Allah. Umurnya itu sudah jadi peringatan. Mestinya. Ya. Kenapa? Masa salsa terus ya? Iya. Baik, itu yang nomor berapa tadi? 3, yang C, yang D. Nah, peringatan yang D, yang keempat. Tumbuhnya uban atau rambut putih. Wes, kalau sudah muncul uban di kepala kita atau janggut kita, sudah waktunya. Ya, apa kata Imam Al-Baghawi? Saya pakai dalil ini. Perkataan Imam Al-Baghawi rahimahullah. Apa kata beliau? Asyaibu nadhirul maut. Uban itu peringatan telah dekatnya kematian. Uban itu memberikan kita peringatan kematiannya sudah dekat. Itu kata Imam Al-Baghawi. Bahkan saya bacakan lagi perkataan para salaf, Iyas bin Qatadah rahimahullah. Apa kata Iyas bin Qatadah? Beliau jika berkaca, jadi Iyas bin Qatadah kalau berkaca, itu lalu terlihat janggutnya, itu ada rambut putihnya, jenggotnya ada rambut putihnya, maka ia berkata sendiri. Jadi dia ini ngoco, berkaca, ada rambut putih di janggutnya. Itu dia ngomong sendiri. Apa kata Iyas? Aral mauta yatlubuni. Apa kata Iyas? Aral mauta yatlubuni. Kematian sudah mencari aku. Mestinya panjenengan yang sudah putih rambutnya, ya Allah, malaikat maut wis ndeleki aku, ya Allah. Iya. Nah, beda lagi ya. Mungkin karena dia sebab apa? Pigmen atau apapun sebab yang macam-macam ya. Ini artinya dia sudah usia tua. Kalau 40 kan masih muda ya.
usia muda, usia matang, usia dewasa. Ini yang kita bahas misteri umur 60. Kalau sudah 60, biasanya rata-rata rambutnya putih. Seperti itu. Ya, baik. Jadi rambut putih itu sebagai peringatan. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kita dengarkan apa kata beliau. Siapa, nah ini ya, siapa yang tidak mengambil pelajaran, kata Ibnu Rajab ini, siapa yang tidak mengambil pelajaran dari uban di kepala atau janggutnya, berarti matilah hatinya. Tuh. Orang kalau punya uban di kepala sama jenggotnya, terus gak dijadikan pelajaran, bukan peringatan, hatine mati. Kayak wong kafir berarti. Orang kafir itu hatinya mati. Gak boleh kita kayak gini. Mestinya sudah eling. Ya Allah, sudah saya harus memperbanyak ibadah. Terus sampai kapan saya begini terus? Sudah waktunya saya mempersiapkan ibadah, bekal saya. Saya akan tinggalkan anak saya, istri saya. Sudah menghias rambut putih di jenggot saya, rambut saya. Ya. Orang kalau nggak dijadikan pelajaran peringatan, apa kata Ibnu Rajab tadi? Hatinya mati. Oh, itu ya. Baik. Oleh karena itu, ini peringatan nomor berapa? 4, yang di tumbuhnya uban rambut putih. Terus yang nomor 5, wah ini tambah nomor 5. Yang nomor 5 ini, peringatan nomor 5, banyaknya teman-temannya yang sudah meninggal. Sing sak pantaran. Satu persatu. Ya, satu leting. Ya. Ya Allah, koncoku sak kelas sakit sing mati. Ya, seperti itu. Ya, berarti malaikat lagi mencari yang ada di gelas itu, Ya, koncoku sak kelas. Ya, nah itu banyak orang yang di sekitar kita meninggal, terutama yang sebaya, Biasanya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Orang tua itu biasanya kalau ketemu sama tuanya, umur 60 ketemu sama 60-nya, itu yang selalu yang diomongkan, selalu ya. Konco ya wade, wis mati ya iku. Si urip ta iku. Si urip. Lho iku wis mati. Beda sama umur 40. Umur 40 ketemu sama 40-nya. Ya apa usahamu sukses? Ya apa anakmu, ya apa? Umur swidak beda, apalagi 70 tahun. Lho iku wis mati. Lah situ Jadi yang dibicarakan antara hidup dengan mati. Ya kapan wayang? Kan gitu. Lo betul atau tidak? Itu. Lo kan nggak tahu itu teman kita itu sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Lah terus sing konco ya awak dhewe iku si urip iku arek iku. Jadi yang ditanyakan urip atau mati. Nah, terutama kalau masalah rumah sakit. Rumah sakit, orang tua ketemu orang tua, itu yang dibicarakan fasilitas biasanya. Ojo di rumah sakit iki BPJS tapi pelayanan ini. Beda sama umur 40, beda. Ya, yang dibicarakan kolesterol, ya. Asam uratmu itu 40, 50. Kalau sudah 60 ke atas, fasilitas rumah sakit biasanya. Sah atau tidak? Betul atau tidak? Oh, itu ibu-ibu betul katanya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita, ini sudah peringatan banyak teman-teman kita yang sudah pada meninggal, apalagi teman pengajian kita. Banyak loh, banyak. Ya. Yang dulunya aktif rajin taklim, sudah nggak kelihatan lagi sudah. Ya, seperti itu. Baik, dalilnya di mana? Apalagi ditambah dengan dalil banyaknya muncul kematian mendadak. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, riwayat At-Tabrani, ini sayang kitabnya nggak ada di sini, nomornya dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, nomor 5899, 5899. Ya, saya bacakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna min amaratis sa'ah an yadhara mautul faja'ah.
Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah banyaknya kematian mendadak, mati tanpa sebab. Ya, seperti itu. Ya, apalagi kalau sudah temannya yang dulunya itu gengnya. Kan ada dulu itu ya, gengnya 5 orang, ya. Geng 5 orang, ya. Saya dulu juga begitu, ya, waktu sekolah. Atos Pak Harto, atos, ya, hati-hati. Ya, itu gengnya, ya. Ternyata gengnya satu persatu sudah pada meninggal, ya, seperti itu. Maka ini peringatan bagi kita, peringatan itu, kematian orang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, yang F, yang nomor 6, peringatan yang ke-6. Nomor 1 tidak diindahkan, Rasul sudah diutus. Nomor 2 Quran sudah diturunkan, tetap tidak mau berubah. Nomor 3 tadi apa nomor 3? Umurnya itu sendiri peringatan, tetap parlinti. Nomor 4, ubannya rambut putihnya sudah banyak, pure, tetap tidak ingat mati. Yang dibahas dunia, ya, yang didengarkan tembang kenangan. Ya, sama ini apa? Nostalgia. Ada lagi bukan tembang kenangan, apa istilahnya itu? Ya seperti itulah, memo dan seterusnya lah, ya. Seperti itu, pada rambutnya sudah putih, ya. Lalu yang ke-5, banyak orang yang meninggal di sekitarnya, ya. Apalagi kalau sudah hidup bermasyarakat, ya. Ada orang tua bilang sama saya, Pak Ustadz, di sepanjang ini berapa tahun Pak Ustadz? Saya di sepanjang ini ya sudah lebih, itu seumuran anak saya yang perempuan. Ya berarti ya 20 tahun lebih saya sudah dikeletekin sepanjang. Pak Ustadz tahu masjid ini dulu nih, ini soft pertama Ustadz, itu panjenengan ingat kan Pak ini, entek kabeh Ustadz. Itu dulu kalau saya habis subuhan, ya iku sih tak jagongan. Kadang-kadang mangan kuaci bareng, entek kabeh Ustaz. Tahu kuaci ya? Tahu. Entek semua. Tinggal saya tok ini Ustaz. Loh, itu berarti peringatan itu banyaknya orang meninggal. Terakhir yang F, peringatan yang F, sudah seringnya atau banyak melewati musibah. Sudah banyak melewati musibah, sakit-sakitan, keluar masuk ICU, ya, kontrol terus, tidak lepas sama obat, sudah waktunya, ayo toto. Peringatannya sudah dikasih sama Allah, ini loh badanmu melemah, fisikmu tidak kayak dulu lagi, kamu sudah sering sakit-sakitan, ya. Maka itu peringatan. Ini malah enggak ingat dengan peringatan tersebut. Lah yang seperti ini tidak ada uzur sudah, enggak ada uzur. Baik, sekarang dalil nomor 2. Betul ya? Nomor 2 ya, betul ya? Dalil pertama kan surat Fatir tadi ya. Dalil kedua sekarang, yaitu Sahih Bukhari. Pak Dedi, Sahih Bukhari nomornya 6419. 6419. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'dzarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanatan. Silakan. Dari Abu Hurairah. Ya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya, Allah telah memberi uzur kepada seseorang, ya, dengan menangguhkan ajalnya terus hingga umur 60 tahun. maksudnya apa ini Ustadz? Maksudnya hadis ini apa? Nih katanya para alim ulama, maksudnya adalah Allah masih memberikan uzur kepada seseorang yang usianya di bawah 60 tahun.
di bawah 60 tahun diberi uzur. Jika orang itu masih tertipu dengan dunia, tertipu dengan kemewahan, masih memperturutkan hawa nafsu, itu masih ada uzur. Dikasih sama Allah kesempatan. Kesempatan taubat, kesempatan uzur. Namun, ketika usia mencapai 60 tahun, maka Allah tidak memberikan uzur lagi. Aisyah sudah. Kalau di bawah 60 tahun masih dikasih uzur sama Allah. Kalau sudah kepala 6 nggak bisa. Nggak ada uzur lagi. Ya. Sehingga arti yang betul yang dibaca Pak Dedi tadi itu begini sebenarnya. Arti yang betul. Saya bacakan ulang hadisnya ya. Nabi bersabda, "A'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sanatan." Allah mencabut uzur. Tuh ini. Allah mencabut uzur kepada siapa saja yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Jadi ketika dia usia 60 tahun, itu uzurnya dicabut oleh Allah. Tetapi kalau di bawah 60 tahun, Allah masih berikan uzur. Saya bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Apa kata beliau? Di juz ke-11, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wal makna annahu lam yabqa lahu i'tidharun ka'an yaqul law mudda li fil ajal la fa'altu ma umirtu bih. Artinya makna hadis yang tadi kita dengarkan, yaitu Sahih Bukhari tadi, maknanya adalah ya, artinya uzur dan alasan sudah tidak ada lagi. Uzur dan alasan sudah tidak ada lagi. Seperti dia mengatakan, andai usiaku dipanjangkan, aku akan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadaku. Sudah nggak ada lagi, sudah selesai. Jadi tidak diterima alasannya. Orang umur 60 tahun nanti di akhirat tidak diterima. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau masa mudanya terbiasa melakukan amal soleh, maka masa tuanya dia akan terbiasa melakukan amal soleh. Tapi kalau masa mudanya selalu melakukan kemaksiatan, jangan harap dia bisa terbiasa melakukan kebaikan. Justru keburukan melahirkan keburukan berikutnya. Kebaikan melahirkan kebaikan berikutnya. Contoh, keburukan melahirkan keburukan berikutnya. Contoh. Seseorang yang misalnya dia mencuri ya. Mencuri itu jelas sesuatu yang buruk, itu dosa besar. Misalnya mencuri korupsi. Ternyata setelah itu dia tertangkap. Ya, dia tertangkap, ternyata dia mengatakan, saya itu tidak melakukannya, Pak. Bohong kan? Sudah mencuri ketambahan dosa siji. Bohong. Yang kedua, maka ini berdasarkan bukti ini, Anda terbukti melakukan rekening Anda, marah-marah. Marah itu juga dosa. Marah tidak pada tempatnya. Makanya sekali dia melakukan dosa, akan muncul dosa-dosa berikutnya. Begitu pula orang yang usia 40 tahun, biasa melakukan maksiat, akan melahirkan dosa, maksiat, sampai tuanya. Maka yang sudah terjadi, tobat nasuha. Dan janji jangan diulang kembali. Lah itu nanti kita akan bahas apa yang harus kita lakukan nanti ya. Baik, sekarang yang nomor berapa? 3. Dalil nomor 3. Dalil nomor 3 adalah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Pak Dedi punya jilid 4. Kalau enggak ada pakai punya saya. Sahih Targhib wa Tarhib STWT jilid 4. Nomornya 2396. 2396. Ada Pak Dedi? Hah? Ada. Monggo. Halaman 522 kan? Ya. Antum pakai punya saya pakai punya antum. Hah? Ada. Ayo tafadhal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim dan An-Nasai.
Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2396. Baca. Yang A ya. Ya, betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia menuturkan, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Oh, ini naudzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Naudzubillah. Bertubi-tubi 4 hukuman Allah berikan. Silakan, ayo. ada 3 orang Bagaimana 3 orang itu? yang Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Tidak diajak bicara, dicuekin oleh Allah di hari kiamat. Dicuekin, nggak akan diajak bicara. Nomor 2, Tidak menyucikan mereka. tidak diampuni dosanya. Bayangkan, dosanya nggak diampuni. 3 orang ini. Yang nomor 3, Dan tidak melihat mereka. nggak dilihat, nggak direken sama Allah. Sudah tidak diajak bicara, tidak diampuni dosanya, tidak dilihat. Terakhir, Serta bagi mereka azab yang pedih. siapa 3 orang itu Pak Dedi? Nomor 1 dulu aja yang dibaca. Silakan. 1. Orang yang telah tua, renta, tapi pezina. Sudah tua, renta, berzina. Ustadz, kalau anak muda berzina, Ustadz. Pak, Bu, sama-sama dosanya. Sama dosanya. Cuman kalau anak muda berzina, faktor pemicunya itu masih ada. Mungkin karena hawa nafsunya yang meledak-ledak, sehingga dia tidak terkontrol, dia tidak memilih jalur menikah, sehingga dia lebih memilih zina. Lah sekarang orang tua, apa faktor pemicunya? Apa sekarang? Umur 70 tahun, fisik ya lemah, ya moto ya ora ketok, ya pendengaran wis rodok. Saya nggak ngomong budek lo ya, Anda yang ngomong budek. Ya, sudah agak kurang. Jalan ya kadang-kadang pakai tongkat lo. Terus zina itu lo. Oh, pusing didelei itu apa? Kalau anak muda faktor pemicunya ada. Makanya katanya ulama berdasarkan hadis ini, orang tua berzina dosanya double 2 kali lipat. Oh iya, ketimbang anak muda. Apa yang sudah mau dicari? Waktunya ingat akhirat sudah bau tanah. Itu, iya. Oleh karena itu, makanya bertubi-tubi. Allah tidak mengatakan anak muda yang berzina. Bertubi-tubi, bayangkan. Tadi apa saja tadi hukumannya? Tidak diajak bicara sama Allah. Terus apa lagi? Tidak diampuni dosanya, tidak disucikan. Nomor 3 tadi apa? Tidak dilihat oleh Allah, betul-betul dicuekin. Nomor 4 apa tadi? Azabnya sangatlah pedih. Wih, bertubi-tubi. Siapa? Ternyata nomor 1, orang tua berzina. Allahu Akbar. Ya. Terus yang nomor 2 siapa Pak Dedi? Pengen tahu kita. Nomor 2. Penguasa yang pendusta. Nah, imam yang dusta. Ya, janji dok tapi nggak dilaksanakan, ya. Jadi seorang imam yang dia berdusta, mendolimi rakyatnya. Nomor 3, Dan orang fakir yang sombong. orang fakir sombong. Sudah fakir sombong. Kalau kaya sombong ya apa? Ya tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya. Ini sombong ini maksudnya menolak kebenaran, batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Nah, ini nggak boleh, ya. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita, makanya kata Ibnu Hazm. Nah, ini perhatikan ini, yang usianya sudah kepala 6 ini ya. Apa kata Ibnu Hazm? Halo, perhatikan baik-baik kata Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan orang yang sudah tua itu seharusnya kata beliau lebih banyak tinggal di masjid, bukan dugem. Ya, sering-sering ke masjid. Contoh, habis subuh sampai suruh, habis maghrib sampai sekalian isya. Sering-sering ke masjid, bukan ke warkop, bukan. Ya melean, nonton bola big match, ya ngapain? Ya, bukan waktunya sudah, bukan waktunya, ya.
Baik, oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah ya. Hidayah taufik sampai ajal menjemput kita ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah, selalu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita. Sekarang yang nomor 4. Dalil nomor 4. Wah, ini saya pernah sampaikan kok. Pernah tak sampaikan. Kalau nggak salah tak sampaikan di Masjid An-Nur Prapen. Masjid An-Nur Prapen Indah, kajian ba'da subuh. Ya, judul kajiannya Life is Short. Ya, hidup itu singkat. Itu kajiannya ya. Baik, memang nggak banyak waktu itu yang datang karena subuh ya. Baik. Nah, dalil nomor 4 adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat nomor 22. Nah ini. Surat nomor 22. Ayatnya 47. Al-Hajj. Surat nomor 22. Ayatnya 47. Mas Khairul. Antum ada HP? Oh ini. Pak Putut. Ada HP? Kalkulatornya dibuka Pak Putut. Kalkulator. Kita mau ngitung. Ayo, siapa Dedi? Terjemahan surah 22 ayat 47. Allah berfirman, saya baca tengah-tengahnya, penggalan. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Silakan. Dan sesungguhnya Sehari di sisi Rabbmu, ulang lagi. sehari di sisi Rabbmu, Berarti 24 jam di akhirat. 24 jam kan sehari 24 jam. Sehari di akhirat, 24 jam di akhirat. Berapa Pak Dedi? adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Loh. Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Ayo sekarang dibagi Pak Putut. Kalau sehari itu kan 24 jam. Di akhirat sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau gitu sak jam di akhirat, berapa tahun di dunia dibagi Pak Putut? 1000 dibagi 24. 1000 dibagi 24, sak jam ketemu berapa tahun di 41,6. Jadi 1 jam di akhirat 41,6 tahun di dunia. Lah kalau umurnya Pak Putut, umurnya Swida, itu hidup berapa jam di dunia? Caranya yang tadi 41,6 1 jam, Anda bagi 2 aja dulu. 41,6 dibagi 2, berarti setengah jam ya. Setengah jam di akhirat. Berapa tahun Pak Putut? 20,8. 20 tahun lebih 8 bulan, itu setengah jam di akhirat, 20 tahun,8 di dunia. Berarti sekarang ayo dijumlah. 41,6 yang sak jam tadi ditambah yang setengah jam, 20,8. Ketemu angka 62 tahun,4. Jadi orang kalau umurnya 63 hidup di dunia berapa jam? Sak jam setengah menurut Allah. Wih, sak jam setengah. Sak kajian ini, sak taklim kita ini. Taklim kita ini 1 jam setengah sudah ini. Seperti itu. Ayo. Itu kalau dikasih umur berapa tadi? 63. 63 hitungannya kan. Lah kalau 60 meninggal usia 50. Seperti Allahyarhamu Ustaz Syekh Ali Jabir, kurang dari 50 tahun, 45 tahun wafat. Atau seperti Ustaz siapa? Ustaz Jeffrey Bukhari, 40 tahunan meninggal. Berapa jam berarti hidup di dunia? 1 jam toh, lebih dikit. Ayo, saya umur 80 ya sekarang, saya berapa jam? Ya 1 jam setengah lebih didik lah. Hampir 2 jam. Ya seperti kajian kita ini, taklim kita. Allahu Akbar. Berarti hidup itu panjang apa singkat? Singkat hidup. Sangat singkat. 1 jam. Menurut Allah, menurut manusia 63. Menurut Allah 1 jam setengah. Hitungannya tadi, 1000 dibagi 24 supaya ketemu 1 jamnya. Tinggal nanti dibagi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dalil terakhir. Dalil nomor 5. Oh, kalau ini manusia ya mikir hidupnya
Ya, sekian, ternyata menurut Allah enggak, kamu lebih kurang dari itu. Mana itu dalil nomor 5? Surat Al-Mu'minun. Surat nomor 23. Ayo Al-Mu'minun. Surat nomor 23. Ayatnya 112 sampai 114. 112 sampai 114. Sudah ketemu ibu-ibu? Al-Mu'minun surat nomor 23 112 sampai 114. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Silakan. Allah berfirman, Apa firman Allah? berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Lihat, Allah tanya sama manusia, kalian tinggal di bumi berapa lama? Apa jawaban manusia, Pak Dedi? Mereka menjawab, Apa itu? kami tinggal di bumi sekitar sehari atau setengah hari. Loh, menurut manusia, kami hidup di bumi sehari atau setengah hari. Lanjut. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Ternyata apa jawabannya Allah? Manusia hidup, silakan. Allah berfirman, Silakan. kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika Jika kamu benar-benar mengetahui. kok enak manusia ngomong sehari, padahal berapa jam tadi? 1,5 jam. Manusia ngomong sehari atau setengah hari? 12 jam berarti, setengah hari. Ya, itu separuh hari. Bayangkan, ini ternyata lebih kurang dari itu. Hanya 1,5 jam saja. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Waktu yang pendek ini, yang singkat ini, usia sudah 60 tahun, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini amalannya sekarang. Sekarang kita masuk materi nomor 2, amalannya. Apa saja ini? Nomor 1. Yang pertama ini amalannya. Kecepatan ibu-ibu? Enggak ya? Oh, kecepatan. Ini ngukir apa nulis? Bapak-bapak selesai semua. Iya, makanya jangan ngobrol. Ini dengarkan ceramah buka Shopee. Ini kan repot. Iya. Baik, kita baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Amalan yang nomor 2, waktu yang singkat ini Bapak Ibu, waktu yang pendek ini ternyata menentukan nasib kita nanti di akhirat. Ini menentukan. Yang 1,5 jam tadi, ya, itu menentukan nasib kita nanti di akhirat. Lalu terus apa amalannya? Amalannya enggak banyak. Amalannya karena kalau sudah tua, ojo ake-ake amalan. Iya. Itu karena fisik sudah melemah. Iya. Sehingga yang simpel-simpel, yang sekiranya tidak beramal tapi oleh pahala. Oh, itu kan enak. Nah, gitu loh. Yang dicarikan kayak gini-gini ini. Baik. Ekonomis, betul. Nomor 1 amalannya, yang pertama dulu, jangan suka menunda-nunda ibadah. Itu dulu. Taswif. Jangan suka melakukan taswif, itu bahasa kerennya. Apa itu taswif? Suka menunda-nunda ibadah. Engkau besok saja, nanti kalau sudah haji saja. Lalu udah berangkat. Lah terus kalau kuotamu tambah dipotong lagi. Ya, gak budal-budal akhirnya. Nah, itu ya. Itu baik. Jadi jangan suka menunda ibadah. Dalilnya di mana? Pak Dedi, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Jilid 6, punya jilid 6? Harus lengkap HP-nya itu. Jangan dipasangi game, ngemot. Sudah ya? Jilid 6. Punya saya aja. Nomornya cantik, 3355. Jilid 6, STWT, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 3355. Masih belum ketemu Pak Dedi? Nih, pakai ini aja. 3355. Jilid 6. Ada. Halaman, mau halaman 182. Halaman. Itu PDF kan? Ya. Ini aja nih, pakai ini aja. Ya, silakan.
3355 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Silakan. Baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Ya, silakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki ketika beliau memberikan nasihat kepadanya. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengarkan hadis ini, saya yakin. Apa kata Nabi? Ightanim khomsan qabla khomsin. Silakan. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang yang 5. Nah, jagalah yang 5 sebelum ketemu yang 5. Apa itu? 1. 1. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mudanya sudah lewat Ustadz, sekarang tinggal tuanya. Baik, sudah lewat ya. Masih ada 4 kesempatan ini. Masih ada 4. Nomor 2. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya sudahlah, ya mumpung dikasih sehat sebelum sakit. Ternyata Ustadz sudah sakit-sakitan Ustadz. Masih ada 3 kesempatan. Silakan. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kayamu sebelum miskinmu. Mumpung dikasih kelebihan harta, manfaatkan di jalan Allah, jangan sampai nanti menyesal, ya. Karena itulah harta satu-satunya yang bisa menemani kita nanti di dalam kubur. Masih ingat hadis, orang itu kalau mati yang mengiringi mayit ada berapa? Yang mengiringi mayit? Ada 3. Apa saja yang mengiringi mayit? 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 apa? Amalannya. Begitu mayit dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup papan, dioruk dengan tanah, ternyata yang balik pulang ke rumah ada 2. Siapa yang balik pulang? Keluarganya sama hartanya jadi warisan. Yang tinggal ngikuti mayit siapa? Amalannya. Seperti itu. Ya, jadi tidak perlu motor yang kita sukai dimasukkan sekali dalam kubur. Nggak perlu. Ya, seperti itu. Makanya mayit itu jenazahnya, kain kafannya tidak ada kantongnya, nggak ada. Karena dia tidak butuh uang. Iya, nggak butuh uang. Nah, seperti itu ya. Makanya agama apa Pak? Harta yang dicintainya kalau dia meninggal dimasukkan ke kubur itu. Konghucu ya. Konon katanya gitu katanya. Makanya kuburannya gede-gede. Ya, seperti itu. Jadi apa yang dia sukai ya sudah. Itu benda apa itu dia dimasukkan. Ya. Nah, dianggap kalau misalnya senangnya motor, ya motor dimasukkan. Dianggap di akhirat ada Pertamina. Ya itu. Ini nggak benar ini ya. Nggak ada. Islam tidak mengenal seperti ini. Maka semuanya kembali. Cuman amalannya yang tetap tinggal. Terus apa lagi? Masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Mumpung dikasih masa lapang. Waktu yang banyak. Sebab ada orang itu waktunya 24 jam. Nggak sempat sholat duha. Nggak sempat zikir pagi petang. Bayangkan. Waktu 24 jam dalam sehari. Nggak sempat tahiyatul masjid. Nggak sempat qobliyah ba'diyah. Nggak sempat. Kan rugi yang kayak begini. Ya. Terus kemudian terakhir. Dan hidupmu sebelum matimu. Nah, mumpung dikasih hidup. Ya sebelum kita wafat. Maka jangan suka menunda-nunda ibadah. Itu nomor 1. Nomor 2. Perbanyak pahala sekalipun tidak beramal. Oh enak ini. Enak ini. Perbanyak pahala sekalipun tidak beramal. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, tapi tetap dapat pahala. Ya apa ini Ustaz? Ayo. Saya ulang ya. Perbanyak pahala sekalipun tidak beramal. Caranya gimana? Caranya, Anda tulis boleh, tidak juga nggak apa-apa. Caranya menjadi sebab orang lain beramal soleh. Kita menjadi sebab orang lain beramal soleh. Jadi kita, nanti tak kasih contohnya, kita menjadi sebab orang lain beramal soleh. Jadi istilahnya kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Intinya itu. Contoh, panjenengan suka nge-share di status atau grup. Taklim, majelis taklim, ada kajian majelis taklim Raudhah, kediaman Bapak Barokah Sa'di. Ayo merapat. Sehingga orang yang baca status Anda, ono taklim hari Sabtu 8:30 pagi. Semuanya pada berdatangan. Sedangkan yang nge-share gak teko. Gak datang. Orang yang nge-share tetap dapat pahala. Sejumlah apa? Sejumlah orang yang datang. Oh. Karena dia menjadi sebab
orang lain beramal soleh. Hari Jumat, ayo mari kita rajin bersodakoh. Ada masjid membutuhkan ini. Atau saudara kita di Sumatera, ya transfernya ke rekening ini. Ayo kita bersodakoh di hari yang baik. Semua baca status, iya ya hari Jumat. Masya Allah, iya sodakoh ini penting. Lalu mereka pada transfer. Sedangkan dia yang nge-share gak sodakoh. Dia dapat pahala sejumlah orang yang sodakoh itu. Keren itu. Berpahala tanpa beramal. Nah ini kayak wong tua-tua, ini cocok ya kayak gini. Ya. Cocok lah. Artinya dia tidak melakukan amal soleh. Ya seperti itu. Tapi dia menjadi penyebab orang lain melakukan amal soleh. Terus yang berikutnya, loh dalilnya di mana? Dalilnya adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya 1893. Ayo baca. 1893. Baca Pak Dedi. Atas. Sampai atas. 1893. Silakan. Jalan telah Abu Mas'ud. Abu Mas'ud. Ya betul. Abu Mas'ud atasnya 3509. Ya, silakan baca. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari dia berkata, Ya. seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya bersabda, Isinya, wahai Rasulullah, ya, jalan kami telah terputus karena hewan tungganganku telah mati. teruskan. Oleh karena itu bawalah saya dengan hewan tunggangan yang lain. Baik, belum poinnya, teruskan. Maka beliau bersabda, Isinya, saya tidak memiliki hewan tunggangan yang lain. lanjut. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, saya dapat menunjukkan seseorang yang dapat membawanya Ya. atau memperoleh penggantinya. Teruskan. Maka beliau bersabda, Ini intinya. barang siapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan, Ulang lagi. barang siapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan, Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. ya itu intinya. Nomor tiga, memiliki amalan yang istiqomah dan tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi ajek, itu lebih disukai. Istiqomah daripada banyak tapi nggak bisa istiqomah. Sedikit tapi rutin, continue. Ya, contohnya Pak Ustadz, contoh panjenengan punya amalan mampunya sholat dua rakaat. Meskipun tahajud nggak bisa, karena kita nggak bisa bangun malam. Witir nggak bisa, bisanya dua rakaat nggak apa-apa. Satu saat ketika kita sakit, nggak mungkin orang itu sehat terus. Waktu mungkin kita perjalanan jauh sehingga tidak bisa sholat duha, maka kita sudah tercatat seperti orang yang melakukan sholat duha. Itu intinya orang kalau punya amalan istiqomah. Enaknya itu. Apalagi panjenengan sudah kebiasaan tahajud. Meskipun cuma witir 1 rakaat. Meskipun tidak 11 rakaat. Witir tok 1 rakaat. Tapi akhirnya satu saat ketiduran. Kerinan. Atau mungkin sakit. Anda sudah tercatat seperti tahajud. Ya ini. Enaknya punya amalan istiqomah itu continue seperti itu. Nah, mana dalilnya? Dalil. An-Nasai, dibuka An-Nasai. Nomornya 1784. 1784. Enak ini amalan-amalan ini. Insya Allah mudahlah kita lakukan ya. Mudah. Ya, yang ringan-ringan aja, enggak usah yang berat-berat. Sesuai kemampuan. Ustadz saya itu insya Allah sholat 5 waktu itu kan subuh, dhuhr, asar, maghrib, isya. Saya mampunya cuma isya tok Ustadz. Ya gak boleh. Ini wajib, ya. Saya insya Allah milih dhuhr tok aja Ustaz. Ya nggak boleh. Ya 5 waktu ini wajib, harus dilakoni semua. Ini maksudnya amalan yang sunnah. Silakan dibaca An-Nasai 1784 dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isinya, tidaklah seseorang yang biasa sholat malam. ulang lagi. Tidaklah seseorang yang biasa sholat malam. Tolong digarisbawahi, biasa sholat malam. Biasa, berarti istiqomah. Terus, Lalu ia dikalahkan oleh tidurnya. dia dikalahkan sama tidurnya. Artinya kerinan, gak bisa bangun. Lanjut, Melainkan Allah akan menuliskan pahala sholatnya. teruskan.
Dan tidurnya merupakan sedekah baginya. Tidurnya dapat sodako, dan dia tidurnya itu dianggap seperti tahajud. Karena sudah kebiasaan sholat tahajud. Itu enaknya kalau punya amalan istiqomah. Amalan yang berikutnya, nomor 4. Nomor 4. Ya betul ya, nomor 4 ya. Nomor 4. Kecepatan. Ya Allah. Oh ya. Baik. Yang nomor 4. Ya. Iya. Saya gak bisa ceramah kayak gini ya. Kalau sudah naik terus ini ya. Nomor 4 adalah berangan-angan untuk melakukan amal soleh. Jadi saya mau tanya, orang tua itu biasanya kebanyakan ngelamun apa tidak? Ngelamun ya. Tolong ngelamuni sing api oleh pahala. Ya, tak tunjukkan ngelamun yang bagus. Ya. Ini amalannya untuk orang tua ini. Ya, kita kasih yang ringan-ringan tapi dapat pahala. Gitu loh. Daripada nggak ngapa-ngapain. Ya. Daripada megang remote terus rebutan sama putu nih sama cucunya. Ya. Lebih baik ngelamun yang berpahala. Ya apa ngelamun berpahala? Berangan-angan ingin melakukan amal soleh. Yuk kita dengarkan hadisnya. Minta tolong Tirmidzi-nya dibuka. Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Tirmidzi nomornya 2325. Tirmidzi 2325. Nih, sambil Pak Dedi mau membacakan, apa ini? Sebentar, kita buatkan diagram sambil dibayangin. Ini nggak ada papan tulis soalnya, dibayangin aja, dibayangin. Jadi yang sebelah kiri ini adalah sulit juga untuk membayangkannya ya. Baik, sebentar supaya panjenengan itu mikirnya enak gitu loh ya. Baca dulu aja Pak Dedi, dibaca dulu. Nanti kita buatkan diagram tengah-tengah. Nanti di tengah-tengah ada kalimat tolong dicari. Dunia itu untuk 4 orang. Isine dunyo cuman untuk 4 orang. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua masuk nomor 1, minimal nomor 2. Minimal nomor 2. Jangan sampai nomor 3, nomor 4. Naudzubillah. Jadi isinya dunia ini untuk 4 orang kata Nabi. Dunia ini untuk 4 orang. Ayo baca. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an, Ya. bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, silakan. sesungguhnya di dunia itu ada 4 golongan. Dunia itu ada 4 golongan. Isinya dunia untuk 4 golongan. Nah ini tolong dibuatkan garis lurus gitu aja. Golongan nomor 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Golongan 1 Anda tulis harta dan ilmu. Golongan 2 harta dan ilmu. Golongan 3 harta dan ilmu. Golongan 4 harta dan ilmu. Nanti tinggal ngasih centang di cawang atau di silang. Kita dengarkan. Golongan 1, silakan. Yang pertama, seseorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu. Baik, berarti hartanya dicentang, seret. Ilmunya dicentang, seret. Maksudnya sudah soge berilmu. Kaya raya berilmu. Keren apa tidak ini? Oh keren ini. Keren. Ya, itu ya. Ustadz soge. Oh keren. Ya, berilmu, kaya berilmu. Sehingga Pak Dedi, lanjut. Kemudian ia bertakwa kepada Allah. Ya, namanya orang berilmu. Terus Menyambung silaturahim. karena dia orang kaya, keluarganya dikasih semua. Lanjut. Dan ia mengetahui hak-hak Allah yang harus dipenuhi. Lanjut. Ini adalah tingkatan yang paling utama. Baik ya, harta dicentang, ilmu dicentang. Yang golongan kedua masih harta sama ilmu. Ya apa Pak Dedi? Silakan. Selanjutnya adalah seseorang hamba yang Allah karuniai ilmu
tapi tanpa harta. Nah, berarti harta disilang, ilmu dicentang. Seret. Miskin tapi berilmu. Terus orang ini yang nomor 2, angen-angen. Coba aku suge ya, koyo orang yang nomor 1. Insya Allah aku akan bangun pondok pesantren, bangun masjid, ngumrokno ibu, ngumrokno bapak, menghajikan ibu, menghajikan bapak, bangun rumah takfid, rumah yatim, dan seterusnya. Jadi dia miskin tapi berilmu, berangan-angan. Seperti pengen kayak orang nomor 1. Itu katanya Nabi, orang yang nomor 1 kedudukannya, pahalanya. Orang yang nomor 2, pahalanya seperti orang nomor 1. Enak ini. Ngelamunnya ngelamun sing apik. Coba aku sugi ya. Bangun masjid, bangun pondok pesantren, rumah takfid, rumah yatim, orang yang belum umroh tak umrohno. Nah itu dapat pahala loh itu. Ngelamun yang berpahala. Lanjut Pak Dedi. Hanya saja dengan niat yang tulus ia berkata, Ya. seandainya aku memiliki harta, Nah ini loh, angen-angennya. Silakan. niscaya aku akan melakukan amalan seperti si fulan. Nah terus Maka ia akan mendapat balasan atas niatnya, terus. sehingga pahala mereka berdua pun akan sama. Duh sama, nomor 1 sama nomor 2 sama baiknya. Ya ini nomor 3 horor. 3, jangan sampai kita jadi orang 3. Gimana naudzubillah? Silakan Pak Dedi. Selanjutnya adalah seseorang hamba yang Allah karuniai harta, Nah harta terus tetapi tanpa ilmu. berarti hartanya dicentang, ilmunya disilang. Soge tapi tidak punya ilmu, sehingga uangnya dipakai maksiat, tiap malam dugem, judi online, minum khomer. Naudzubillah, ngawur ini, penyalahgunaan harta, pemborosan. Ya, terus lanjut, silakan. Lantas ia mengelola hartanya tanpa landasan ilmu yang ia miliki. Tuh, nggak punya ilmu, hartanya dipakai beli mercon, ya, untuk tahun baruan, ya, kayak gini nih, gak ada ilmu. Dipakai beli trompet, ya. Kayak gini nih, enggak punya ilmu kan? Soge gak duwe ilmu. Maka lanjut, Tidak pula ia bertakwa kepada Allah. maka Tidak menyambung silaturahim. nah itu. Ya, soge tetapi pilih-pilih. Ya, karena enggak punya ilmu, mutus silaturahim. Lanjut silakan. Serta tidak mengetahui hak Allah yang harus dipenuhi olehnya. Teruskan. Ini adalah tingkatan yang paling buruk. Buruk. Paling buruk. Lah yang nomor 4, naudzubillah. Summa naudzubillah min dzalik. Siapa nomor 4 Pak Dedi? Yang terakhir adalah seorang hamba yang Allah tidak karuniai harta dan ilmu. Sudah ndak punya harta, miskin, gak duwe ilmu. Jadi hartanya disilang, ilmunya disilang. Dua-duanya nggak dapat. Tapi dia berangan-angan. Coba aku kayak wong nomor 3 itu ya. Aku duwe harta kekayaan soge, deposito miliaran. Wes enak toh dugem tiap malam ya, nyewa perempuan zina tiap hari ya, minum khomer ya, wes foya-foya toh. Ndak punya ilmu, ndak punya harta, tapi kepingin niru orang nomor 3. Lanjut Pak Dedi. Kemudian ia berkata, andai aku memiliki harta, tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Nomor 3 tadi, lanjut. Yang serampangan mengelola Tuh, hartanya. itu. Terus kemudian, Maka ia akan mendapat balasan atas niatnya. terus Sehingga dosa keduanya sama. 3 dan 4 sama dosanya. Yang menarik itu nomor berapa tadi? 1, minimal nomor berapa? 2. Pahalanya sama atau tidak? Sama. Ayo, banyak melamun yang baik-baik. Ya. Ustadz melamun, andaikan saya istri saya 2. Ya apa Ustadz? Itu baik apa tidak Ustadz? Ibu-ibu jawab baik, Masya Allah. Masya Allah, ya. Kan melamun beribadah. Ibadah kan? Ibadah. Saya dengarnya baik gitu ya tadi. Iya, baik. Hah? Itu panjang angan-angan. Lah itu untuk duniawi maksudnya. Memikirkan duniawi. Kita lanjutkan. Sekarang, alhamdulillah ibu-ibu. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Nomor 5. Bu, nomor 5 Bu. Nomor 5. Sudah nggak usah bahas itu ya. Nomor 5, amalannya selektif mencari teman. Oh ini penting.
Itu. Lah sudah pensiun konco sing aduh ya. Nang direk minggu-minggu nyandi. Melawa dhewe ae. Touring. Ya, touring tapi mampirnya kalau ke taklim ya enggak apa-apa. Ya. Lah ini touring mampirnya aduh, ya sudahlah. Itu, pensiun ngene iki paling ndak kegiatan mancing. Ya. Saya melo mancing aja. Kecuali kalau mancing sambil baca Quran gitu loh ya. Apa ada mancing sambil baca Quran? Ya, mancing sambil berzikir, Masya Allah. Itu harus selektif. Ya, cari teman-teman yang baik, teman yang soleh. Cari circle yang baik lah, lingkungan yang baik. Mana dalilnya? Karena teman itu membawa pengaruh. Saya kasih 2 dalilnya. Saya kasih 2. Surat Al-Furqan, langsung artinya dibaca. Surat nomor 25. Surat nomor 25. Al-Furqan, ayatnya 27 sampai 29. Surat nomor 25 Al-Furqan, ayat 27 sampai 29. Ayo. Langsung ya. Ya, silakan. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit 2 jarinya, Ya, menyesali perbuatannya seraya berkata, ya, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. ya. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Lihat dia menyesal di akhirat. Andai kata dia tidak tak jadikan bestiku, nasibku ndak kayak begini nanti. Nasibku nggak kayak gini. Ya, jadi harus selektif. Dalil kedua Abu Dawud nomor 4833. Abu Dawud nomor 4833. 4833. Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, Isinya, seseorang itu bergantung kepada perangai teman sejawatnya. seseorang itu bergantung pada agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah, kan gitu ya. Seperti itu. Baik, sekarang yang nomor berapa? 6. Saya tutup sampai 6 saja, sebenarnya masih ada beberapa. Sudah hampir 2 jam kajian kita ini ya. Yang ke-6 adalah banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa. Terus berdoa, termasuk istighfar ya. Istighfar. Sudah tua banyak tobat. Ya, banyak berdoa. Apa itu doanya? Insya Allah zikir pagi petang ada. Bunyi doanya begini. Tolong itu diulang-ulang terus doa itu. Rabbi a'udzubika minal kasal wasu'il. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari sifat malas ibadah. Dan aku berlindung kepadamu dari masa tua yang buruk. Ya, pikun yang buruk, masa tua yang buruk. Sebab ada orang itu masa mudanya aktif, rajin beribadah, soleh, ternyata masa tuanya nggak kayak gitu. Makanya di masyarakat ada istilah mantan orang soleh. Nggak boleh. Jangan jadi orang mantan orang soleh. Kalau dulu masa muda kita giat beribadah, maka masa muda kita mestinya tambah giat. Makanya terus berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Tetapkan hatiku ini pada agamamu yang lurus. Minta istiqomah. Banyak doanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan. Terus wal afafa, ini terpelihara dari wal afafa, terpelihara diri dari hal-hal yang menyimpang, ya afaf ya, dan wal ghina, hidup serba berkecukupan. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, jadi banyak berdoa, terutama istighfar. Sering-sering Sayyidul istighfar pagi dan petang. Ya, zikir pagi petang itu bagus, Bapak Ibu. Terus Ustaz, zikir pagi itu waktunya kapan? Ya habis subuh. Sampai jam berapa Ustaz? Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Jadi nggak apa-apa baca jam 8 pagi, jam 9 boleh. Kalau nggak sempat, habis subuh nggak sempat ya baca nggak apa-apa. Sebelum zuhur. Lah kalau zikir petang, itu jam berapa? Setelah asar
Sampai jam berapa? Sampai pertengahan malam. Jadi misalnya maghrib baca nggak apa-apa, isya nggak apa-apa, boleh. Seperti itu ya. Baik, wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan saling nasihat menasihati. Apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan keluarga saya serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga pertemuan kita bukan hanya berhenti di rumah Bapak Barokah Sa'di, tapi sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Kita reuni bareng di surga Allah Azza wa Jalla. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.